Oke, halo semua. Nama saya Aldi Reynaldi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Eh, Pertama, pengertian. Pengertiannya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi undang-undang ini undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang biasa disebut dengan IT. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Yang kedua, sejarahnya. Undang-Undang ITE pertama kali diundangkan pada tanggal 21 April 2008, tadi sudah saya sebutkan di bagian pertama. Dan yang kedua ada penyusunan Undang-Undang ITE adalah gabungan dari dua RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dan Universitas Pajajaran dan RUU E-Commerce dari Universitas Indonesia. Pada tahun 2003, RUU tersebut digabung untuk dibahas di DPR. Pada tahun 2005, Departemen Kominfo berdiri dan dibentuk panitia kerja yang beranggotakan 50 orang. Pembahasan RUU dilakukan dalam rentang tahun 2005 hingga 2007 hingga tanggal 21 April 2008 resmi dijadikan undang-undang. Yang ketiga, asas dan tujuan. Pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan, perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Dan yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Yang berikutnya, pembahasan. Individu-individu yang hidup di masyarakat pada umumnya sangat independen pada teknologi informasi dalam kesehariannya. Sebagai contoh, tidak banyak orang yang dapat melalui kesehariannya tanpa memegang ponsel. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi sudah menjadi suatu hal yang vital bagi dalam kehidupan manusia. Jadi, untuk manusia zaman sekarang sangat sulit untuk tidak memegang ponsel dalam waktu walaupun dalam sehari. Dan yang kedua, semakin besar pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan manusia, maka semakin besar pula risiko teknologi informasi untuk disalahgunakan. Pada realitanya, banyak hal buruk yang dapat terjadi melalui teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya perlu diperhatikan, tetapi juga perlu diatur dalam hukum. Yang terakhir, pada saat ini, salah satu instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Berikutnya ada beberapa materi yang diatur oleh Undang-Undang ITE, diantaranya adalah pengakuan informasi. Yang pertama, pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah, pasal 5 dan 6 Undang-Undang ITE. Yang kedua, ada tanda tangan elektronik, pasal 11 dan 12 Undang-Undang ITE. Yang ketiga, ada penyelenggaraan sertifikasi elektronik, pasal 13 dan 14. Yang keempat, penyelenggaraan sistem elektronik, pasal 15 dan 16. Yang kelima, perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam menggunakan teknologi informasi atau yang biasa disebut dengan cybercrime antara lain. Yang pertama, ada konten ilegal yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan, penyeruan nama baik, pengancaman, pemerasan. Pasal 27, 28, dan 29. Yang kedua ada akses ilegal, yang ketiga ada intersepsi ilegal, keempat gangguan terhadap data, yang berikutnya gangguan terhadap sistem, penyalahgunaan alat dan perangkat. Yang kelima, di sini saya akan sedikit membahas tentang cybercrime.
Cybercrime atau kejahatan dalam dunia maya adalah hal yang mengarah pada kejahatan biasa tetapi terjadi di dalam dunia maya atau dunia elektronik yang menjadi alat bagi mereka untuk melakukannya. Kejahatan dalam dunia maya seperti penipuan hack akun pribadi, pemalsuan identitas, penipuan kartu kredit, situs pornografi, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Yang berikutnya ada banyak sekali hal yang dapat dilakukan pada dunia maya. Komputer atau alat elektronik merupakan alat yang wajib bagi dunia maya, namun karena alat ini pula berbagai kejahatan dapat dilakukan. Maksudnya, alat elektronik itu sangat bermanfaat bagi banyak orang, ini contohnya. Tetapi karena ini juga kejahatan dunia maya bisa terjadi. Yang keenam ada undang-undang tentang cybercrime. Pasal 27 ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 2 sama seperti pasal 1 isinya, yang berbeda itu di bagian terakhir, dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pasal 27 ayat 3 yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dan yang pasal 27 ayat 4 dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Pasal 28 ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan orang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, sara. Pasal 29 hanya ada satu yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti ditujukan secara pribadi. Ada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Pasal 30 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Pasal 30 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Pasal 31 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Pasal 31 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Pasal 31 ayat 3 berbunyi, kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 32 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal 32 ayat 2, sedangkan orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Pasal 32 ayat 3, terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dan kebutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pasal 33 hanya berisikan satu pasal saja. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ada pasal 34 ayat 1 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki. Yang pertama, perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 hingga sampai pasal 33. Poin berikutnya ada sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 sampai dengan pasal 33. Pasal 34 ayat 2 yang berbunyi terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Ada pasal 35, 36, 37. Di sini saya akan menyebutkan satu-satu. Pasal 35, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, pencitraan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal 36 berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 37, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berbeda di wilayah yurisdiksi Indonesia. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.